Udah nonton belum video perempuan lucu yang pakai motor kemudian mau nabrak polisi? Polisinya ngeles, kemudian dia nabrak kantor polisi. Kantor polisinya rusak, ya dianya juga cacat sih, rusak, luka, dan lain-lain. Nah, gue pengen bahas tentang perempuan-perempuan gendeng di Masuk Pak Eko. Namanya Fitri Arni, umurnya baru 23 tahun tapi udah 2 kali gagal dalam pernikahan. Pernikahan pertama sering digebukin sama suaminya, KDRT, dia kemudian cerai. Pernikahan kedua, lakinya mau kondo. Maksudnya pengangguran, nggak memberikan nafkah dan lain-lain. Frustasi karena hidupnya kok ribet banget, susah banget. Kita nggak tahu juga, mungkin masalahnya karena perilaku si Fitri Arni ini. Akhirnya dia pelarian nonton pengajian-pengajian di YouTube. Maksudnya mungkin mau melarikan diri dari kekecewaan terhadap hidupnya ke dunia agama, cari pencerahan spiritual. Salah pilih pengajian. Akibatnya otaknya diisi sama doktrin-doktrin garis keras, doktrin-doktrin yang melegalkan atau menyarankan kekerasan atas nama agama. Dia juga pecinta Rizik, cintanya bukan main sama Rizik. Makanya ketika Rizik ditangkap polisi karena melanggar hukum, karena melanggar protokol kesehatan yang membahayakan banyak orang, dia marah sama polisi. Nah, waktu Fitri Arni ini lagi naik motor, dia lihat polisi di pinggir jalan, biasa kan, lagi ngatur lalu lintas, mau ditabrak sama dia. Karena kemarahannya itu, kenapa polisi menangkap bibitku Rizik gitu loh. Kenapa polisi menembak para pengawal Rizik? Mestinya kan para pengawal Rizik itu yang nembak polisi, bukan sebaliknya. Gitulah menurut dia. Karena kekecewaannya itu, dia menabrakkan diri ke polisi dan polisinya untuk menghindar lalu menabrakkan motornya ke kantor polisi. Seolah-olah dia heroik, seolah-olah dia hebat. Orang lain melihatnya dia tuh konyol. Kenapa dia konyol? Karena itu tadi, otaknya sudah diisi dengan berbagai ujaran kebencian, ujaran kekecewaan pada kehidupan. Dia sendiri mengalami kekecewaan pada kehidupan pribadinya. Orang-orang seperti inilah yang menjadi bahan dasar doktrin-doktrin agama yang menyimpang. Bukan cuma Fitri Arni, kita ingat dong, ada orang perempuan namanya Dian Yuli Novi. Nah, kalau kemarin ada meme yang ngegambarin perempuan dengan kepalanya pakai panci, ini dia tokohnya. Dian Yuli Novi ini direkrut oleh kelompok-kelompok jihadis untuk meledakkan istana negara. Bayangin bro, istana negara. Jadi targetnya adalah ketika pas pampres pasukan pengawal presiden di istana mau berganti shift, berganti tugas, dia mau nyelonong bawa bom panci untuk meledakkan atau untuk membuat kekacauan di sana. Untung aja buru-buru ditangkap sama Densus 88 menurut sisiran informasi yang ada. Sialnya apa? Dian pada saat ingin melakukan aksi gila itu, dia lagi hamil. Iya, lagi hamil. Waktu itu kalau nggak salah usia kehamilannya 2 atau 3 bulan. Lo bayangin betapa gilanya, betapa gendengnya seorang perempuan yang sedang mengandung anaknya sendiri, kemudian ingin melakukan bom bunuh diri. Ini udah di luar akal sehat. Ada lagi satu lagi yang juga salah tempat, namanya Zakia Ani. Zakia ini usianya 25 tahun waktu itu. Ingat dong ketika dia masuk ke Mabes Polri lalu nembak-nembakin polisi. Bang. Zakia ini juga diinspirasi oleh ceramah-ceramah radikal yang banyak menghiasi media-media sosial kita. Di YouTube banyak,
Kalau ngikutin TV-TV kabel berbayar juga banyak. Rata-rata mereka mengajarkan bagaimana beragama dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, dengan memandang orang lain sebagai musuh, apalagi memandang aparat negara sebagai toghut atau sebagai setan besar atau sebagai iblis. Sehingga kalau ngelihat aparat negara pakai seragam polisi, pakai seragam TNI, mereka bawaannya mau marah, mau membunuh dan segala macam. Zakia Ani mungkin saja juga salah pengajian sehingga dia berlaku seperti itu. Katanya sih, ini rumornya, waktu itu sebetulnya Zakia Ani pingin bikin SIM. Kata temennya, kalau mau cepet bikin SIM nembak aja. Dia nembak beneran di kantor polisi. Bang. Akhirnya dia tewas karena memang harus dilumpuhkan dengan keras karena dia bawa senjata api. Ada lagi namanya Ika Puspitasari. Nah, Ika ini pada tahun 2017 dijadikan calon pengantin untuk melakukan bom bunuh diri di Bali. Lo bayangin. Ika juga punya kekecewaan pada hidupnya. Hidupnya tidak sukses, rumah tangganya berantakan, kuliahnya ancur-ancuran. Dia merasa menyendiri karena memang sikapnya tidak friendly, tidak nyaman untuk bergaul dengan orang lain, penuh kecurigaan. Gue ingin gambarin begini, perempuan dengan kekecewaan hidup ini memang menjadi sasaran empuk gerombolan teroris untuk menawarkan tawaran-tawaran menarik. Sudah deh, lo di dunia susah, digebukin sama laki lo, nggak dikasih nafkah sama laki lo, dikecewain sama cowok lo, dikecewain sama lingkungan lo. Ini lo ada jalan keluar untuk masuk surga dengan benar. Caranya gimana? Caranya adalah kita melawan setan-setan. Setan-setan itu siapa? Yaitu aparat-aparat pemerintah. Tiap hari mereka mendengarkan doktrin-doktrin seperti itu di kepalanya. Dengan doktrin-doktrin seperti itu, akhirnya mereka bergerak. Dan harus diakui, ada dua kelompok besar yang selama ini dikenal sebagai inspirasi atau organisasi teroris. Di dunia ini kita kenal Al-Qaeda, yang satu lagi ISIS. Nah, ISIS inilah yang sering mentargetkan perempuan-perempuan untuk direkrut. Pertama katanya, perempuan-perempuan ini lebih militan. Toh mereka sudah kecewa sama hidupnya. Mereka sudah kecewa sama kondisi yang ada di dunia yang mereka temukan sehari-hari. Jadi gampang direkrut, gampang dirayu-rayu untuk ditawarkan jalan keluar agama yang instan. Akhirnya mereka direkrut. Agak berbeda dengan kelompok Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda, iya perempuan-perempuan dinikahi, tetapi mereka diminta untuk menjadi pembantu atau untuk menjadi pendukung gerakan lakinya atau suaminya yang bersiap-siap untuk melakukan amalia atau untuk melakukan langkah-langkah perjuangan. Ini beda sedikit karena Al-Qaeda masih berpikir bahwa perempuan yang cocoknya jangan berjuang di medan tempur, yang lakinya aja, istrinya cukup support. Sementara kalau ISIS lebih gila dan polanya kalau ISIS pada akhirnya apa? Akhirnya ada dikenal dengan lone wolf itu. Orang-orang yang diinspirasi oleh sebuah ceramah, oleh sebuah ujaran di media sosial dan kemudian menjadi gerakan personal. Sementara Al-Qaeda lebih terorganisir. Makanya orang-orang yang ikut ISIS lebih gila. Nah, pakai motor lah nabrak polisi. Emang nih polisinya polisi patung? Kan bisa ngeles, bisa lompat, bisa menghindari dari tabrakan. Akhirnya ujuk-ujuk mereka melakukan penabrakan di kantor polisi. Rusak sih, tapi apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Kalau laki-laki menurut doktrin mereka, misalnya laki-laki melakukan amalia, bom bunuh diri dan lain-lain, nanti kalau mati dapat hadiah 72 bidadari. Gua nggak tahu yang perempuan dapat apa kalau mereka
mati bom bunuh diri, mati karena meledakkan diri, mati karena berjuang membela bendera ISIS dan Al-Qaeda. Barangkali dapat Tupperware di surga, gua nggak tahu. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.